Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumil liqa'illahi ta'ala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para sahabat-sahabat sekalian, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang tergabung di dalam Majelis Rutinan Rotibul Haddad. Wabil khusus kepada sahabat-sahabat pengurus LTN MWCNU Pontianak Utara dan para hadirin sekalian, khususnya kepada Sohibul Bait Al-Ustadz Erwin sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan berkah dan syafaat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin sekalian, sekarang masuk kepada halaman keempat bab ketiga, bab ketiga kitab Daqaiqul Akhbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-babus salisu fi zikril malaikati. Adapun ini adalah bab yang ketiga fi zikril malaikati, di dalam menyebutkan tentang malaikat. Jadi pembahasan saat ini tentang diciptakannya malaikat. Jadi yang penasaran malaikat itu siapa sih? Makhluk seperti apa sih? Nah, jadi pembahasannya ada di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. I'lam annallaha ta'ala, ketahuilah olehmu annallaha ta'ala, kepada sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, khalaqal malaikatal kiramal arba'ah, menciptakan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat al-kirama yang mulia, al-arba'ah yang empat. Pertama kali yang Allah ciptakan malaikat itu empat malaikat pertama kali yang Allah ciptakan. Yang pertama Israfil alaihi salam. Israfil alaihi salam, malaikat yang pertama yang Allah ciptakan adalah malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Wa Mikail alaihi salamu, dan yang kedua malaikat Mikail. Wa Jibril alaihi salam, dan yang ketiga malaikat Jibril. Wa Izrail alaihi salamu, dan yang keempat malaikat Azrail alaihi salatu wassalam. Wa ja'ala fi aidihim umural khalaiqi. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala fi aidihim, di dalam kekuasaan mereka malaikat, umurul khalaiki, menjadikan siapa Allah umurul khalaiki, kepada semua urusan makhluk, wa tadbirul alami kullihi, dan mengatur alam semesta ini, kullihi, semuanya, semua alam semesta. Jadi malaikat yang empat ini punya tugas yang sangat luar biasa, spektakuler dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tugasnya adalah mengurus semua perkara-perkara makhluk yang ada di dunia ini dan mengatur tindak tanduknya alam semesta. Jadi kadang kalau orang yang punya sambungan, mengerti dengan ngaji kitab seperti ini, kadang tidak salah kalau mereka tawassul dan mengirim Fatihah kepada malaikat yang empat ini. Dan mereka punya julukan masing-masing. Nanti ada yang dijuluki dengan Al-Muqarrabun, kemudian ada yang dijuluki dengan Al-Katibun, ada yang dijuluki dengan As-Sayyahun, yang sebagaimana kita khususkan pada biasanya kita khusus itu. Jami'il malaikatil muqarrabin wal karubin wal katibin was sayyahin. Barangkali mereka semua kan punya kunci dunia. Dengan kita tawasul ke beliau-beliau semua yang punya kuncinya, boleh jadi kita dimudahkan urusannya. Ibarat orang kalau misalnya mau masuk rumah, kalau tidak tahu kuncinya tidak bisa masuk, maka tidak salah. Ya kecuali bawa linggis lah, ya kan? Ya itu maling kalau gitu kan. Wa ja'ala Jibril alaihi salatu wassalam, menjadikan siapa Allah Ta'ala Jibril alaihi salatu wassalam kepada malaikat Jibril, sahibal wahyi war risalati, adalah pemegang wahyu war risalati, dan risalah. Jadi semua para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad, wahyu yang diturunkan oleh Allah pasti melalui malaikat Jibril, karena tugasnya malaikat Jibril adalah pembawa wahyu. Gimana zikiran di Sukorejo itu? Masih hafal ya? Hafal. Gimana zikirannya? Coba sama-sama. 1, 2, 3. Jibril sengi bawah yu Mikail muwakkal
sab'atu arzak pada melo sataja makhluk raja kini sobung sececer Israel ngalaan arwah Israfil muakkal bil lauhil mahfud mungkar nakir mentre kuburan tako ongku mereksa rokib atid malakan kangen kacer pada ejaga baca pada etoles siang malam kente neraka jagaan setipai tamangki bunga setera capur ke dalam orang kafir suar kejagaan rituan bunga pai tamangki sosa Islam mukmin pada masa bidat dari cutuan nabil dan sengalatini kabungaan sobung pentingan nikmat raja ningali Allah suarga salancengan Jibril sengiba wahyu. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang membawa wahyunya adalah malaikat Jibril. Wa Mikail alaihi salatu wassalamu sahibal amtari, dan Allah menjadikan malaikat Mikail sahibal amtari ialah mengurus hujan wal arzaki dan mengurus rezeki. Jadi kadang pawang-pawang hujan itu rata-rata banyak yang saya kenal tawassulannya ke malaikat Mikail ini. Kenapa? Karena Pak seneku ojon katanya. Ada yang salah yang tawassulannya ke ikat Pak lampu saya ikat ada ojen turun. Apa naik ke gedeng wal arzaki dan yang mengurusi rezeki, mengurusi rezeki. Tak kira keleroh rezeki orang antara satu dengan yang lain, yang lainnya sudah ada tuumannya masing-masing, sudah ada takarannya masing-masing. Kumpul semua orang jualan sate, kumpul semua orang jualan soto. Kamu jualan soto, kamu jualan sate di tempat orang jualan itu semua. Ya rezekimu kalau misalnya 10 ya 10. Sampai kerja sehari semalam pun tetap 10. Jangan khawatir tertukar rezekinya. Tidak kira tertukar. Malaikat tidak akan tertipu dan tertukar membagi-bagikan rezeki. Ya, banyak-banyak tawasul kepada malaikat Mikail. Berangkat pagi-pagi mau kerja ila hadrati malaikat Mikail. Insya Allah dilancarkan rezekinya. Wa Azrail alaihi salamu sahib qabdil arwah, dan mengutus menjadikan siapa Allah kepada malaikat Azrail sahib qabdil arwah ialah mengurus untuk mengambil ruh. Jadi ruhnya semua manusia makhluk yang diciptakan oleh Allah yang mengurusi adalah malaikat Israil. Kemudian wa Israfil alaihi salamu sahibal qarni yakni as-surah, menjadikan siapa Allah Ta'ala kepada malaikat Israfil alaihi salatu wassalam sahibal qarni yakni pengurus atau pemegang tanduk. Maksudnya apa? Yakni as-surah, yakni bermaksud siapa musannif as-surah kepada trompet. Jadi yang ngurusi trompet itu adalah malaikat Israfil, peniup sangkakala. Ada yang nanya kan? Kalau yang ditiup nanti sangkakalanya itu hari kiamat, lalu tugasnya malaikat Israfil sekarang ngapain gitu. Kan belum ditiup gitu. Tugasnya ngapain gitu. Angin. Dilap-lap loh. Dipegang gitu kan. Ya ditunggulah, dipegang dulu begitu kan, kalau udah waktunya pasti ditiup. Kok tugasnya apain? Yang penting dijaga jangan sampai bersin. Warna ciman, kan amonya dikit. Jangan ngaji tanya Aki kan seperti itu pun ditanyakan. Saya ngapain tugasnya? Ya Allah. Jadi susah gak mau jawabnya seperti apa? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Israfil alaihi salatu wassalam, sesungguhnya malaikat Israfil alaihi salatu wassalam
Sa'alallahu ta'ala ayyu'tihi quwwata sab'i samawatin. Meminta siapa malaikat Israfil Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala ayyu'tihi, kepada memberi siapa Allah Ta'ala kepada malaikat Israfil quwwata sab'i samawatin, kepada kekuatan 7 langit. Fa'atahu, lalu memberi siapa Allahu kepada malaikat Israfil. Malaikat Israfil minta kepada Allah agar supaya diberi kekuatan 7 langit. Allah berikan. Wa quwwata sab'i ardina, dan kepada kekuatan 7 bumi. Fa'atahu, maka memberi siapa Allahu kepada malaikat Israfil, minta kekuatan 7 bumi dikasihkan oleh Allah. Wa quwwatar riyah, dan kepada kekuatan angin. Fa'atahu, lalu memberi siapa Allahu kepada malaikat Israfil. Wa quwwatal jibal, kekuatan gunung. Fa'atahu, lalu memberi siapa Allahu kepada malaikat Israfil. Wa quwwatas sakolain, dan kekuatannya jin dan manusia. Sakolain ini maksudnya jin dan manusia. Fa'atahu, lalu memberi siapa Allahu kepada malaikat Israfil. Wa quwwatas siba, dan kepada kekuatannya hewan buas. Fa'atahu, lalu memberi siapa Allahu kepada malaikat Israfil. Jadi malaikat paling kuat itu sebenarnya malaikat Israfil. Paling kuatnya malaikat. Nanti diceritakan di sini. Wa min tahti qadamaihi ila ra'sihi. Malaikat yang pertama diciptakan ya Israfil. Malaikat Israfil, bukan malaikat Jibril, tapi malaikat Israfil yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Gambarannya malaikat Israfil seperti apa? Wa min tahti qadamaihi ila ra'sihi, dan ialah di bawah kedua kakinya malaikat Israfil ila ra'sihi, sampai kepalanya, dari mulai kaki sampai kepalanya, syu'urun, adapun bulu. Jadi mulai dari ujung kaki sampai ujung kepalanya berbulu. Sampai ujung kepalanya berbulu. Makhluk aja. Wa afwahu, kemudian ada mulutnya. Wa alsunu, dan ada lisannya. Jadi ujung kaki sampai ujung kepala ada mulutnya, ada bulunya, ada lisannya. Mughattotun, yang ditutupi bil hijabi, dengan hijab. Ditutupi dengan hijab. Yusabbihullahu ta'ala bikulli lisanin bi alfi lughatin. Yang bertasbih siapa itu semua? Apa itu semua? Mulai dari bulu-bulunya, mulut-mulutnya, lisan-lisannya. Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala bikulli lisanin, dengan setiap lisan, bi alfi lughatin, dengan 1000 bahasa. Jadi 1000 bahasa yang berbeda bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakhluqullahu ta'ala min nafasihi alfa alfi malakin. Nah ini, wa yakhluqullahu ta'ala, dan menjadikan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala min nafasihi, dari nafasnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil bernafas, dijadikan oleh Allah dari nafasnya alfa alfi malakin, 1.000.000 malaikat, jutaan malaikat. Yusabbihunallaha ta'ala ila yaumil qiyamah, yang bertasbih semua malaikat itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, julukan malaikat yang dijadikan oleh Allah dari nafasnya malaikat Israfil itu adalah wahum, adapun mereka semua al-muqarrabuna indallahi ta'ala, adalah malaikat muqarrabun. Wa hamalatul arsy, dan malaikat pemikul arash. Jadi yang kita tawassuli biasanya al-muqarrabun ya kepada malaikat Israfil. Wal kiramul katibun, dan malaikat kiramul katibun. Semua ini katanya wahum ala surati Israfil alaihi salatu wassalam. Adapun malaikat itu semua yang tercipta dari nafasnya malaikat Israfil ala surati Israfil alaihi salatu wassalam, adalah sama persis bentuknya atas bentuk malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Wa yanzuru Israfilu kulla yaumin wa lailatin salasa marratin ila jahannama. Wa yanzuru, dan melihat Israfilu, siapa malaikat Israfil, kulla yaumin, kepada setiap hari, wa lailatin, dan setiap malam. Malaikat Israfil melihat setiap hari dan setiap malam salasa marratin, sebanyak 3 kali. Melihat kemana? Ila jahannama, kepada neraka Jahannam. Ketika melihat neraka Jahannam, wa yatadarra'u, dan menundukkan diri beliau. Setelah menundukkan diri, fayabki, lalu menangis beliau. Wa yadubu, dan meleleh. Beliau ini meleleh. Wa yasiru kawatril kausi, dan menjadi siapa malaikat Israfil kawatril kausi, seperti benangnya anak panah. Benangnya kaus, apa? Panah itu. Kan ada benangnya, busur panah itu. Jadi malaikat yang begitu besarnya ketika melihat neraka, beliau menangis. Yang disiksa adalah orang-orang mukmin yang berdosa kepada Allah, yang menangis beliau, yang kemudian menjadi meleleh beliau, menangis beliau. Saya tak tahu nangis apa enggak. Wa yabki bukaan syadidan, dan menangis beliau. Menangis siapa malaikat Israfil ini 3 kali beliau melihat bukaan syadidan, dengan menangis syadidan yang sejadi-jadinya.
Walaula annallaha ta'ala, ini katanya, walaula annallaha ta'ala, yang andaikan la annallaha ta'ala, tidak sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, tidak apa, yamna'u, mencegah siapa Allah, dumu'a bukaihi, kepada apa namanya, mata air dari tangisannya malaikat Israfil, lam talaatil ardu bidumu'ihi, maka dunia ini akan penuh, akan banjir dengan air matanya malaikat Israfil, kalau bukan karena Allah mencegahnya. Jadi saking cegah bi Allah malaikat Israfil itu menangis, ini banjir semua ini. Saking sedihnya malaikat Israfil, lam talaatil ardu bidumu'ihi, fasorat katufana Nuhi alaihi salatu wassalam, fasorat katufani Nuhi alaihi salatu wassalam, maka jadi apa dengan tangisan malaikat Israfil, katufani Nuhi alaihi salatu wassalam, seperti banjir bandang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa min azamihi, dan ialah besarnya malaikat Israfil, kayak apa besarnya katanya, annahu lau subbat, sesungguhnya andaikan dituangkan jami'u miyahil bihari, apa semua air yang ada di lautan, wal anhari, dan air yang ada di sungai-sungai, dituangkan kemana katanya, saking besarnya ini, ala ro'sihi, ke kepalanya malaikat Israfil, ma waqa'a minha qatrun alal ardi, ma waqa'a minha qutratun alal ardi, tidaklah jatuh minha, dari semua air itu, qutratun, apa, setetes, alal ardi, atas bumi. Artinya ketika air semua yang ada di lautan di dunia ini dan yang ada di sungai dituangkan ke kepalanya malaikat Israfil, air ini tak geger kebebe, saking rajane malaikat Israfil. Wah, apa wajun itu. Masya Allah, ini malaikat Israfil. Beliau menangis ketika melihat neraka. Faslun, ini yang kedua. Wa amma Mikailu, adapun malaikat Mikail, ini malaikat Mikail, malaikat yang diciptakan nomor 2 setelah malaikat Israfil. Fa khalaqahullahu ta'ala ba'da Israfil, menciptakan siapa Allahu kepada malaikat Mikail ba'da Israfil, setelah malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Kapan? Bi khamsimi'ati amin, setelah 500 tahun. Setelah 500 tahun diciptakan malaikat Israfil, barulah Allah menciptakan malaikat Mikail. Wa min ra'sihi ila qadamaihi syu'urun min za'farona. Wa min ra'sihi, dan ialah dari kepalanya malaikat Mikail, ila qadamaihi, sampai kedua kakinya malaikat Mikail, syu'urun, adapun rambut atau bulu. Jadi kakinya juga berbulu. Min za'farona, dari minyak za'faron, bulunya harum, bulunya wangi. Wa ajnihatuhu, dan adapun kedua sayapnya malaikat Mikail, min zabarjadin akhdara, dari mutiara yang berwarna hijau. Kedua sayapnya terbuat dari mutiara. Wa ala kulli sya'ratin alfu alfi wajhin, dan ialah atas setiap bulu alfu alfi wajhin, adapun jutaan wajah. Bulu tadi itu punya wajah. Wa fi kulli wajhin alfu alfi ainin, dan ialah setiap wajah tadi alfu alfi ainin, jutaan mata. Wa yabki bi kulli ainin rahmatan lil mudnibina, wa yabki, dan menangis, bi kulli ainin, dengan setiap mata yang diciptakan oleh Allah di dalam tubuhnya malaikat Mikail, rahmatan, kepada rahmat, kasih sayang, lil mudnibina, bagi orang-orang yang melakukan dosa, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin. Orang mukmin yang melakukan dosa yang menangis malaikat. Kerja nih teman. Saya kebai dosa, saya kebai itu sering dia ben malam, tapi saya nangis malaikat. Yang andaikan Allah tak cegah tangisan tadi, yang Allah tak cegah air matanya tadi, niscaya membanjiri dunia ini. Wa fi kulli wajhin alfu alfi famin, dan setiap wajah memiliki jutaan mulut. Wa fi kulli famin alfu alfi lisanin, dan setiap mulut memiliki jutaan lisan. Wa kullu lisanin yantiku bi alfi alfi lughatin, dan setiap lisan itu yang tiku ialah berucap apa setiap lisan, bi alfi alfi lughatin, dengan jutaan bahasa. Wa kullu lisanin, dan adapun setiap lisan, yastaghfirullah ta'ala lil mu'minina wal mudnibin, ialah memintakan ampun siapa apa setiap lisan tadi, Allah Ta'ala minta ampun untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang-orang yang iman kepada Allah, wal mudnibin, dan orang-orang yang melakukan dosa. Tak kun nangis malaikat tadi teretan, tapi juga memintakan ampun kepada Allah. Pas tak tawassul kira-kira di majelis kita ini ditawasuli enggak? Ditawasuli enggak? Ditawasuli. Tapi kita nyebutnya enggak secara
khusus namanya Mikail, tapi kita sebut dengan nama-nama julukan beliau-beliau semua, al-muqarrabun wal katibun wal kiramun wasayyahun, kan begitu. Dan itu sudah tepat. Ya kalau orang mau nyalahkan terserah mereka, dia tidak mau ya sudah. Yang penting ini majelis kita Rotibul Haddad, kita rutinkan apa yang kita pahami, apa yang kita yakini. Ya kita pun punya dalil, kan begitu. Yang tidak mau tidak masalah. Nah, yang tidak mau tidak apa-apa. Yang penting ya kita lakukan apa yang kita yakini. Wayak turu min kulli ainin sab'una alfi kutratin. Wayak turu dan menetes min kulli ainin dari setiap mata sab'una alfi kutratin apa 70.000 tetesan. Fayakhluqullahu ta'ala min kulli kutratin malakan wahidan, maka menciptakan siapa Allah Ta'ala min kulli kutratin dari setiap tetes malakan wahidan kepada satu malaikat. Jadi tetesan tangisan dari malaikat itu dijadikan malaikat juga oleh Allah Subhanahu wa taala ala surati Mikail alaihi salam, atas bentuk yang sama persis seperti bentuknya malaikat Mikail alaihi salatu wassalam. Yusabbihuna Allah Ta'ala ila yaumil qiyamah, yang bertasbih siapa malaikat Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala ila yaumil qiyamati, sampai di hari kiamat. Nah, nama mereka siapa katanya? Wa asma'uhum, adapun nama-nama mereka karrubiyuna adalah malaikat karrubi. Ditawassul lah tadi? Ditawassuli juga. Wahum a'wanu li Mikail alaihi salatu wassalam, adapun mereka karrubiyun itu adalah penolong, pembantu, ajudan li Mikail alaihi salatu wassalam, bagi malaikat Mikail alaihi salatu wassalam, muwakkaluna alal matar, yang mengatur atas hujan, wan nabati, dan juga tumbuh-tumbuhan, wal arzaki, dan juga rezeki, wastimari, dan juga buah-buahan. Jadi semua yang ngatur itu adalah malaikat karrobiyun, petugas dari malaikat Mikail. Fama min syai'in fil bihari wal asmari wal asjari wan nabati 'alal ardi illa wa 'alaihi malakun muwakkalun bih. Tidak ada katanya sesuatu yang ada di dalam laut, wal asmari, buah-buahan, kemudian pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam muka bumi ini, illa wa 'alaihi malakun, kecuali semua yang ada di dunia ini ada petugasnya, yakni malaikat. Muwakkalun bihi, yang diwakilkan, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada di alam semesta ini beda malaikat macam-macam. Kedeng mau tebang pisang, amit do ke malaikat. Amit do seporana bek tabe to wak nenek, wak datuk, wak nenek cucu numpang kencing. Bek tabe gelu. Coba langsung paha tebang, akhirnya bere. Kapan bere? Ya Allah, alhamdulillah, hilangkanlah sakitnya berenya tetap ya Allah. Saya kemes bere aja gitu kan. Jadi jangan sembarangan. Semua yang ada di dunia ini ada muwakkalun bihnya, ada petugas yang diutus oleh Allah, baik di dalam laut ataupun di daratan ataupun di udara, semuanya ada petugas yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tabe lah istilahnya. Kita pamit. Jangan sembarangan. Cek gerjelenggeran dadi orang itu. Katong beda orang gerjelengge ngak-ngakan gerjelenggeran pamit. Beda orang ngekapi, beda penghuninya semua. Walaupun kasat mata tak terlihat oleh mata. Minimal ucapkan salam. Assalamualaikum. Minimal kan begitu. Jadi jangan sembarangan. Insyaallah kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun, ini terakhir. Cici aki ya? Sikit lah. Wa amma Jibril alaihi salatu wassalam, adapun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, fa khalaqahullahu taala ba'da Mikail alaihi salatu wassalam, menciptakan siapa Allah kepada malaikat Jibril setelah malaikat Mikail. Jadi malaikat pertama yang diciptakan Allah adalah malaikat Israfil, yang kedua Mikail, yang ketiga Jibril. Jadi malaikat Jibril nomor 3. Bi khamsimi'ati amin, setelah 500 tahun terciptanya malaikat Mikail, baru diciptakan oleh Allah malaikat Jibril. Walahu alfun wasittumi'ati janahin, walahu, dan ialah bagi malaikat Jibril alfun wasittumi'ati janahin, adapun 1600 sayap. Wow, 1600 sayap. Punya 1600 sayap. Wa min rasihi ila qadamaihi syu'urun min za'farona, dan ialah dari kepalanya malaikat Jibril ila qadamaihi, sampai kedua kakinya malaikat Jibril, syu'urun, adapun bulu.
atau rambut min za'farona dari minyak za'faron, harum. Wasyamsu baina ainaihi, adapun matahari itu baina ainaihi ialah di antara kedua matanya. Berarti wajah ya, besar berarti. Matahari di antara kedua matanya. Ini mata. Berarti di sininya. Itu matahari. Wah, raja itu. Besar. Wa ala kulli sya'ratin dan ialah atas setiap rambut atau bulunya mislul qamari wal kawakibi, adapun seperti bulan wal kawakibi dan bintang-bintang. Ini setiap bulu-bulunya itu sama seperti bulan dan bintang. Wa kullu yaumin yadkhulu fil bahri wa kullu yaumin, dan adapun setiap hari yadkhulu masuk siapa malaikat Jibril fi bahrin nuri, di dalam lautan cahaya, salasami'atin wa sab'ina marratan, sebanyak 370 kali masuk ke lautan cahaya setiap harinya, sebanyak 370 kali. Fa idza kharaja, maka ketika dia keluar dari lautan cahaya, sakoto min kulli janahin alfi kutratin, sakoto berguguran min kulli janahin, dari setiap sayapnya tadi apa yang berguguran, alfi kutratin, apa jutaan tetesan. Dan dari tetesan tadi fayakhluqullahu ta'ala min kulli qutratin malakan wahidan, menciptakan siapa Allah ta'ala min kulli qutratin, dari setiap tetesan tadi malakan wahidan, kepada satu malaikat, ala surati Jibril alaihi salatu wassalam, yang sama bentuknya atas bentuk malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. 370 itu banyak kan? Banyak. Dan semuanya itu namanya siapa? Jibril. Namanya Jibril. Dan kita sebut dengan sayyahin atau ruhaniyin atau sayyahin. Yusabbihuna Allah Ta'ala ila yaumil qiyamah, yang bertasbih siapa semua malaikat itu Allah Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ila yaumil qiyamati, sampai di hari kiamat. Wahum, adapun mereka semua ar-ruhaniyuna adalah malaikat yang berjuluk ruhaniyun. Faslun, terakhir, adapun ini adalah satu fasal. Wasuratu malakil mauti, nah yang terakhir malaikat maut. Namanya siapa? Israil. Malaikat maut ini katanya seperti siapa? Mislu surati Israfil alaihi salatu wassalam, persis mirip seperti malaikat Israfil. Bentuknya sama, bil wujuh, wajahnya sama, wal alsuni, lisannya sama, wal ajnihati, sayapnya sama, wal azamati, besarnya sama, wal kuwati, dan juga kekuatannya sama, bila ziyadatin wala nuksonin, tanpa ditambah dan juga tanpa dikurangi, sama persis. Konon katanya malaikat yang terakhir mati adalah malaikat maut, katanya begitu. Sehingga beliau bingung ketika ingin mencabut nyawanya sendiri. Baru saat itu beliau sendiri sadar betapa sakitnya ketika nyawa itu dicabut. Nah, mungkin cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.